got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come. I got 3 whole thoughts, I'm the guap with it right now. Bitches on my line, and you know. Halo bunda-bunda, ketemu lagi dengan Yayasan Mutiara Bunda Serpong. Bun, aku mau nanya dong, pernah heran gak sih kok ada bayi anteng dibawa kemana-mana ya? Dulu aku juga mikir, ya emang anaknya sensitif atau bawaannya emang rewel. Tapi setelah belajar soal sistem sensorik, aku baru sadar bukan anaknya yang salah, tapi pondasi sensorik yang belum matang. Dan pondasi ini belum dibangun sejak newborn ya. Untuk pondasi ini ternyata dibangun sejak newborn, bukan ketika anak nunggu besar. Bayi itu lahir dengan 7 sensorik yang kerja non-stop. Yang pertama ada pendengaran, penglihatan, peraba, penciuman, pengecap, keseimbangan, dan kesadaran tubuh. Kalau 1 atau 2 sistem ini belum siap atau terlalu kaget sama rangsangan, hasilnya bisa kelihatan seperti mudah nangis atau clinging, gampang kaget. Di sini bunda siapa yang anaknya kadang kalau lagi tidur suka kagetan. Nah, mungkin itu adalah salah satu faktor kurangnya sensori ya bun. Oke, bayi yang jarang tummy time, sistem keimbangannya kurang terarah, jadinya susah tenang di tempat baru ya. Bayi yang kebanyakan screen sensor visualnya gampang banjir, begitu dibawa ke mall atau ke tempat renang langsung cranky ya. Nah, bayi yang jarang disentuh atau dipijit sensor, perabanya belum mateng. Sentuhan kecilnya aja terasa ribut di tubuhnya. Jadi nggak apa-apa ya bun, bayi itu sering kita sentuh, kita gerak-gerakin. Jangan sampai ketika bayi itu anteng ya kita biarin anteng. Nah, ketika kita sentuh sedikit dia langsung kaget. Nah, itu juga nggak bagus ternyata ya bun. Ini bukan mitos ya, ini ilmu. Dan semakin dipelajari makin masuk akal. Sensor yang matang akan membuat emosi lebih stabil ya. Karena kalau tubuhnya nyaman, otaknya ikut nyaman. Kalau tubuhnya ribut, emosinya ikut ribut dong otomatis. Makanya ada bayi yang kelihatan aktif dan pintar, tapi gampang nangis di tempat rame. Bukan karakternya yang buruk, tapi anaknya yang belum kuat. Terus apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama kita bisa lakukan tummy time beberapa kali dalam sehari. Yang kedua bisa pijat lembut sebelum tidur. Yang ketiga main tekstur, itu juga bagus ya untuk indera perabanya. Kurangi screen, perbanyak interaksi. Nah ini juga penting ternyata. Gendung wajah sejajar sambil ngobrol. Ini kadang kita kayak perlu ada komunikasi, saling tatap gitu ya bun ya. Main angkat turun, bisa main cilukba, itu juga bagus untuk stimulasi dan sensorinya. Kelihatan sepele ya, tapi ini pondasi besar buat anak jadi lebih tenang, lebih adaptif, tidur lebih mudah, dan gak gampang overwhelmed. Sensori itu akar. Jadi kalau akarnya nggak kuat, perilakunya ikutan nggak kuat, kurang rapih ya. Masalahnya bukan di anaknya ya, sekali lagi untuk masalahnya itu bukan di anaknya, tapi di kita yang nggak tahu nih. Untuk stimulasi apa sih yang dibutuhin di usia yang tepat dengan cara yang benar, dan kalau salah timing, efeknya bisa kemana-mana. Makanya kita perlu nih guys untuk melihat perkembangan anak kita itu sudah sampai mana, sedangkan di usia sekian itu perkembangannya harus sudah apa. Itu ya, itu tadi sedikit ada pengetahuan parenting untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di Yayasan Mutiara Bunda Serpong selanjutnya. Besok Mimin mau bawain tips-tips lagi ya, info untuk kalian semua. Terima kasih.